Assalamualaikum Bu Zuhri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rofi. Bagaimana kabarnya? Selamat, alhamdulillah. Apa kabarnya juga nih? Alhamdulillah baik, Bu. Oh iya, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita bersama keluarga selalu sehat ya. Oh iya, tadi Amin. pagi kalau tidak salah, Bu Zuhri itu sempat ini ya, katanya mau coaching gitu ya, mau ada yang diceritakan katanya. Iya betul, Bu Rofi. Oh iya iya oke. Kalau kayak gitu, sekarang kan sedang istirahat ya ini ya. Iya, Bu, lagi istirahat. Kalau gitu kita cari tempat yang nyaman buat ngobrol apa ya? Kita Ayo, boleh duduk-duduk di taman sebelah, mungkin iya, ya? ayo, Bu, ayo. Ya lebih santai, lebih rileks gitu. Iya betul. Silakan duduk Bu Juri. Iya, terima kasih, Bu Rofi. Iya. Eh, tadi pagi kan Bu Zuhri bilang ya katanya mau ada sesuatu yang ingin disampaikan atau diceritakan, pin coaching katanya ya. Betul, Bu. Kira-kira rencana pertemuan kita kali ini apa ya Bu Zuhri ya? Kalau boleh saya Iya, tahu. ini Bu, saya pengen apa? eh, Memberitahukan permasalahan saya pada Profi, nanti, Hmm. dengan harapan bisa ada solusi begitu ya, Bu. Jadi saya Oh. lagi ada permasalahan ini, Bu. Saya kan di Hmm. sekolah menerapkan pembiasaan sholat duha. Nah, Mm-mm. sekarang ini lagi mengalami penurunan, Bu. Jadi, eee Oh. eee, saya ingin agar anak-anak itu kembali bersemangat begitu loh, Bu. Oh, seperti itu. Jadi Iya, anak-anak mengalami penurunan ya dalam iya, motivasinya mengerjakan sholat betul. duha, pembiasaan sholat duha ya. Nah, Mhm. kira-kira tujuan kita dari pembicaraan kita nanti ini apa kira-kira Bu Zuhri yang ingin dihasilkan dari perbincangan kita nanti? Iya. Saya ingin nanti hasil dari percakapan ini, mudah-mudahan saya bisa menemukan solusi bagaimana Hmm. cara agar, bisa meningkatkan semangat anak-anak untuk melakukan pembiasaan sholat duha seperti dulu lagi begitu, Bu. Oh, oke. Jadi akhirnya tujuannya seperti itu ya. Iya Semoga nanti betul, ada Bu. solusinya seperti apa Mhm. gitu ya. Nah, Bu Zuhri, mungkin ada nggak kesempatan apa yang mungkin belum dimiliki Bu Zuhri? Kenapa anak-anak kemudian mengalami penurunan dalam pelaksanaan sholat duha? Kenapa, Bu? Iya mungkin, saya mungkin ini ya, Bu, karena saya kan hanya ditemani berdua dengan teman saya untuk membimbing Mm-mm. anak-anak, pembiasaan sholat duha. Jadi kan saya bagi 2 sholat duhanya itu, kelas 1, 2, 3 dan kelas 4, 5, 6 itu, Mm-mm. sendiri-sendiri. Sedangkan yang permasalahannya itu yang semangatnya sangat menurun itu yang kelas tinggi, Bu. Jadi Oh. mereka itu tidak ada guru pembimbingnya. Nah, mungkin mungkin saya dengan apa ya, dengan diberi kesempatan, berkolaborasi dengan teman, jadi semua dibimbing ya, untuk kelas rendah juga Mm. ada guru pembimbingnya, untuk kelas tinggi juga ada guru pembimbingnya, mungkin, semangat mereka untuk kembali lagi seperti dulu gitu, Bu. Ya. Menarik ya permasalahannya dan sangat-sangat apa ya, untuk bisa diselesaikan seperti itu. Nah, kalau menurut Bu Zuhri nih, kira-kira untuk capaian anak-anak dalam pembiasaan sholat duha ini di skala berapa Bu saat ini? Iya, sekarang sepertinya di skala 6, Bu. Iya, Skala karena 6. memang dari, awal saya menerapkan pembiasaan sholat duha itu kan sampai sekarang memang masih berjalan, cuma cuma itu ya, hanya permasalahannya itu semangatnya tidak seperti awal gitu. Dulu kalau waktu Hmm. awalan itu kan semuanya mengikuti hampir 100% lah, sedangkan sekarang itu, eee, kadang-kadang 60%, cuma 70% begitu loh, Bu. Oh, oke. Mhm, Jadi mhm. skalanya menurut Bu Zuhri ini baru di skala 6 gitu ya, baru Iya, 60% ya, masih mhm, masih ada 4 step lagi menuju 100% seperti itu ya. iya betul, Nah, Bu. kira-kira Bu Zuhri
bisa menelisik sendiri. Coba kekuatannya Bu Zuhri untuk bisa menyelesaikan ini mungkin seperti apa? Iya, mungkin Kekuatan yang punya. iya, mungkin, eee, saya ingin, apa ya, mencapai yang terbaik tadi di skala 6 mungkin harapannya kalau bisa sampai 10 kalau tidak 9 gitu ya. Kekuatannya mungkin Mmm, ya itu, saya harus berkolaborasi dengan teman karena saya menggerakkan pembiasaan sholat duhanya itu satu sekolahan begitu, Bu. Kalau saya mhm, sendirian atau cuma berdua dengan teman itu kayaknya kurang begitu loh, Bu. Nah, mungkin kekuatan saya itu seperti itu dengan berkolaborasi dengan teman sejawat atau dengan didukung dengan, sarana dan prasarana juga, Bu. Karena saya juga mmm, permasalahannya kenapa saya bagi 2, karena tempatnya mhm, itu tidak cukup, Bu. Karena saya, mhm, anak-anak itu 85 siswa, musholanya mmm, itu kecil, mhm, jadi tidak muat kalau semuanya, maka saya bagi 2. Nah, seandainya ada tempat yang bisa untuk apa, apa, bersama-sama satu mhm, sekolah melaksanakan bareng itu mungkin malah lebih lebih efektif begitu loh, Bu. Guru pembimbingnya itu, apa ya namanya, eee, tidak terlalu, apa namanya ya, membutuhkan mhm, banyak teman gitu. Heeh. mhm. Oh iya, oke oke. Nah, dari kekuatan yang sudah Bu Zuhri sampaikan tadi, ada muncul beberapa ya, ada Mhm, kolaborasi, kemudian ada dukungan dari orang lain. Nah, kira-kira, peluang yang bisa Bu Zuhri lakukan atau mungkin peluang apa yang ada untuk bisa mengatasi itu, seperti apa, Bu, peluangnya? peluangnya ya, peluangnya berarti saya harus ini, apa namanya, minta dukungan dulu. Mhm, Terutama dengan kepala sekolah mungkin ya, Bu? Kalau dari mhm, kepala sekolah mungkin misalnya saya kepengen bekerja sama dengan teman untuk membantu saya dalam membimbing anak-anak ini, pembiasaan sholat duha, mungkin dari kepala sekolah itu lebih, apa namanya ya, teman-teman saya itu lebih, namanya apa ya, lebih mhm. mematuhi begitu ya. Mungkin Iya, lebih didengar suara mhm, seorang kepala benar. sekolah daripada teman saya daripada saya sendiri. Nah, mungkin seperti itu, Bu. Oh, oke. Jadi akan, lebih melakukan koordinasi mungkin seperti itu ya. Nah, Mhm, kira-kira dari kekuatan tadi yang sudah disampaikan dan peluangnya, mhm. kira-kira ada hambatannya tidak, Bu, untuk melaksanakan pembiasaan ini? Iya, hambatannya mungkin yang pertama dari ini ya, dari rekan sejawat, saya Mhm, harus berkolaborasi dengan rekan sejawat, mungkin hambatannya kalau misalkan, apa namanya, sudah dijadwal, ada yang dijadwal untuk membimbing tapi mereka berhalangan, kemudian, apa namanya, tidak koordinasi dengan yang lain kan bisa juga akhirnya tidak ada yang membimbing, nanti anak-anak juga akhirnya karena tahu tidak ada guru yang membimbing, akhirnya, mhm, ada yang tidak melaksanakan sholat, duha begitu ya. Nah, mmm, mungkin terus dari anak-anak juga ada hambatannya, Bu. mhm, Kadang-kadang itu ada anak yang patuh, ada juga yang mhm, tidak gitu ya, kalau tahu tidak ada guru pembimbingnya, terus dia mhm, akhirnya tidak mau melaksanakan gitu. Mungkin ya oke. hambatannya itu. Iya, jadi hambatannya bisa berasal dari guru dan juga dari siswa ya? Iya Ya, betul, oke. Nah, kira-kira mhm. Bu Zuhri, eee, menurut pandangan Bu Zuhri, solusinya dari kekuatan yang sudah disampaikan, dari peluang dan dari hambatannya, solusinya mungkin menurut Bu Zuhri seperti apa? Solusinya yang pertama itu kalau dari guru ya, tadi kan Mhm, dari guru mungkin dijadwal begitu ya, Bu, setelah mmm, dijadwal ketika misalnya guru yang sedang apa, dijadwal itu melakukan pembimbingan tetapi mungkin ada kesepakatan dulu sama teman-teman, harus ada mmm, koordinasi untuk teman yang menggantikan begitu, Bu. Nah, terus kalau untuk dari anak-anak, mungkin anak-anak yang, apa ya, yang anak-anak yang kurang kurang patuh ya, mhm, itu harus benar-benar mendapat bimbingan, apa ya, intensif begitu mhm, loh ya. Kalau yang
benar-benar dibimbing agar mereka diajak mau untuk melaksanakan pembiasaan begitu, Bu. Oh iya, oke. Jadi Bu Zuri sudah ada bayang solusinya untuk mengatasi hambatan baik yang berasal baik dari guru maupun dari siswa. Pun dari Mhm. kekuatan dan peluangnya tadi sudah Bu Zuri pahami. Nah, sekarang kira-kira rencana aksinya yang ingin Bu Zuhri lakukan untuk peningkatan pembiasaan sholat duha ini seperti apa Bu rencana aksinya? Ya, rencana aksinya saya nanti yang pertama ya, kan saya kan yang pertama itu perlu kolaborasi dengan teman sejawat, berarti saya harus minta dukungan dari, eee, Bu Kepala Sekolah dulu, ya. Hmm. Nah, nanti dari Bu Kepala Sekolah mungkin akan memberi tugas kepada teman-teman untuk membantu saya melakukan pembimbingan gitu, Bu. Oh Itu iya. rencana aksinya seperti itu. Jadi saya lebih lebih apa ya, lebih lebih fokusnya itu kolaborasi dulu dengan teman, karena Mm-mm. mungkin dengan dukungan guru pembimbing yang lebih banyak lagi, anak-anak, akan kembali seperti dulu begitu, Bu, lebih giat lagi, Hmm. mhm, Ya. Oke, itu rencana aksi yang disampaikan ya, terlebih untuk mhm, pertama untuk gurunya dan teman sejawat. Nah, mhm. kemudian kira-kira apa prioritas Ibu dalam rencana aksi ini? Prioritasnya seperti apa? Kemudian nanti gambaran keberhasilannya seperti apa? Apakah langsung sampai 100, 10 gitu atau mau seperti apa tahapannya, Bu? Iya, prioritasnya sebenarnya ini, apa ya, mengembalikan semangat anak-anak untuk melaksanakan pembiasaan seperti dulu awal. Ketika awal saya menerapkan pembiasaan itu kan hampir 100% pokoknya ya, setiap, waktu pembiasaan mereka semuanya ikut, tidak ada yang pernah absen gitu. Itu prioritasnya berarti mengembalikan semangat dulu. Terus selanjutnya adalah, juga untuk menggerakkan teman sejawat agar mereka konsisten begitu, Bu, ya. Seperti dulu waktu awal-awalan juga saya mengajak rekan sejawat untuk, membantu membimbing, tetapi, akhirnya begitu, setelah beberapa waktu berjalan, akhirnya berhenti begitu, ya semangatnya Hmm. berkurang gitu. Jadi Mm-mm. semangatnya tidak hanya dari anak-anak juga sih, Bu. Mungkin kalau Mm-mm. kalau guru pembimbingnya tetap semangat, mungkin anak-anaknya ya juga ikut semangat begitu loh, Bu. Oh Mhm. ya, jadi harus ada konsistensi dari semua pihak gitu ya, baik Betul, dari mhm, guru maupun dari siswanya juga. mhm. Iya Nah, betul. kira-kira Bu Zuhri kapan ini rencana aksi mau dilakukan? Kalau rencana aksi sebenarnya sih malah ini kan, eee, kepengen secepatnya, Bu. Soalnya ini kan Mm-mm. mau bulan bulan puasa Puasanya. ya, ini kan pembiasaan sholat duha untuk apa, peningkatan karakter religius begitu. Nah, saya ingin malah nanti di bulan puasa itu sudah berjalan begitu loh, Bu. Jadi nanti dari, kepala sekolah sudah menugaskan teman-teman untuk melakukan pembimbingan sholat begitu, sholat sholat duha. Dan waktunya itu rencananya di pagi hari sebelum jam pelajaran dimulai. Jadi kita kan jam pelajaran dimulai itu mulai pukul 7:30. Nah, Ya. nanti kegiatan pembiasaannya jam 7:45 sudah dimulai, itu rencananya seperti itu, Bu. Oh, oke. Jadi Mhm, Bu Zuri sudah ada gambaran bagaimana nanti rencana aksinya, waktunya, kemudian indikator keberhasilannya berapa gitu ya. Nah, mhm. kira-kira dari beberapa hal yang disampaikan di rencana aksi tadi, kira-kira bagaimana Bu Zuhri cara untuk menanggapi gangguannya? Mungkin ada gangguannya dan caranya untuk mengatasi gangguan tersebut itu seperti apa, Bu? Mengatasi gangguan ya. Gangguan itu ini kan hubungannya dengan apa namanya ya, semangat. Kalau anak-anak bersemangat, semuanya tetap berjalan ya, Bu. Nah Mm-mm. itu ya, eee, nomor satu motivasilah, kita saling memotivasi. Mm-mm. Saya dengan rekan sejawat saling memotivasi untuk terus giat
melaksanakan pembimbingan. Terus anak-anak juga seperti itu dimotivasi. Nah, Mhm, kemudian untuk kedisiplinan waktu juga, Bu, karena yang saya lihat, jadi dulu waktu saya menerapkan itu waktunya disiplin, tapi mhm, setelah, beberapa waktu, itu akhirnya waktunya itu yang tadinya jam 7:15 jadi nambah nambah nambah, akhirnya kan, mhm, eee, kegiatannya jadi, mhm, kurang kurang orang kurang gimana, efektif karena saya efektif gitu ya? heeh, betul. Kan selain pembiasaan sholat duha itu kan sebelumnya saya juga ini, menghafalkan surat-surat pendek dulu gitu ya. Nah, kalau Mhm, waktunya sudah mepet mau KPM kan akhirnya jadi paling-paling hanya sholat tok yang dilaksanakan, jadi kurang efektif begitu. Mungkin hambatannya seperti itu. oh iya, jadi Bu Zuri sudah bisa ini ya, mengantisipasi bagaimana caranya nanti mengatasi gangguan-gangguan dalam perencanaan program. Nah, Mhm. kira-kira, apa komitmen Bu Zuri dalam rencana aksi ini? Komitmennya seperti apa, Bu? Supaya bisa berjalan dengan baik. Iya, komitmennya adalah, tetap me apa ya, tadi tetap menjaga prioritas, bahwa prioritas saya itu kan meningkatkan Mhm, semangat anak untuk tetap melaksanakan, pembiasaan itu, didukung dengan teman-teman gitu. Nah, itu komitmennya harus ini, eee, tetap menjaga, mhm, gimana? saling memotivasi begitulah. Iya, Iya, artinya saling mengingatkan mungkin saling ya? mengingatkan begitu, heeh, saling mengingatkan terus agar ini berjalan dengan lancar juga anak-anak mungkin ini, eee, diberi, kehadiran begitu. Mhm, oh Mhm, lembar iya, kehadiran agar mereka benar-benar, benar-benar pelaksanaan sholat itu bisa berjalan dengan ini, lancar untuk mengurangi hambatan gitu. Nanti mungkin kalau diberi, eee, lembar kehadiran, kan mhm, anak-anak yang tidak hadir sama yang hadir itu kelihatan dan mungkin mereka yang tidak hadir itu, akan malu sendiri dengan teman atau gimana gitu. oh iya, jadi bagus komitmennya ya, nanti bisa berjalan bersama-sama seperti itu. Nah, Mhm. kira-kira yang bisa Bu Zuhri libatkan dalam program ini siapa saja Bu dalam rencana aksi ini? Iya, yang dilibatkan yang pertama jelas minta dukungan dari kepala sekolah. Tadi itu dengan teman-teman, saya memang ini yang Mhm, utama sekali adalah kolaborasi dengan rekan sejawat, terus kemudian dari wali murid juga, Bu. Karena saya membiasakan untuk kelas 1. Nah, kalau kelas 1 itu kan biasanya masih diantar sama bapak mhm, ibunya gitu kan. Jadi saya harus berkoordinasi dengan mereka, mengingatkan mereka kalau, mhm. setiap, waktu pembiasaan sholat bagi mereka itu harus mengkondisikan anak-anak jam 7:15 sudah sampai di musola begitu. Jadi wali murid, terus rekan sejawat, nah yang utama juga dari pimpinan, kepala sekolah gitu, Bu. Oh iya, oke itu tadi, eee, Bu Zuhri sudah bisa menjelaskan, ada gambaran siapa saja yang terlibat. Nah, ini mungkin yang terakhir, bagaimana Bu Zuhri tindak lanjut dari, eee, program pembiasaan ini? Tindak lanjutnya akan seperti apa? Tindak lanjutnya tindak lanjutnya berarti setelah ini eee, program pembiasaannya berjalan gitu ya, saya sih kepengennya ada peningkatan begitu loh, Bu. Ini kan Mmm, berarti untuk pembiasaan karakter religius begitu. Jadi selain sholat duha mungkin ada peningkatan lagi untuk pembiasaan religius yang lainnya gitu ya, misalnya mmm, sholat zuhur berjamaah begitu, Bu. oh iya, Mmm, bagus. Jadi mudah-mudahan nanti programnya bisa berjalan dengan lancar ya. amin. Dari semua tadi yang sudah disampaikan, sudah Bu Zuhri telisik sendiri apa kekuatan, kelemahan, solusi, kemudian rencana yang akan dilakukan. Kira-kira Bu Zuhri dari hasil percakapan kita ini
Sudah bisa menyimpulkan hasil Insya Allah sudah ada percakapan kita? gambaran ya Bu, sudah Oh, ada iya. gambaran. Jadi tadi kan di awal percakapan kita ini tujuannya kepengen mencari solusi ya, untuk Mhm. mengembalikan semangat anak-anak kembali menjalankan pembiasan sholat duha. Nah, dari hasil percakapan ini tadi sudah banyak sekali ya kita, menemukan apa ya, solusi bagi saya. Jadi sudah ada gambaran bagi saya bagaimana anak-anak untuk kembali bersemangat lagi melakukan pembiasaan gitu. Misalnya tadi dengan yang pertama berkolaborasi dengan rekan sejawat gitu ya. Kemudian membuat jadwal juga ya, jadwal Mhm. bagi rekan sejawat untuk bergantian membimbing. Kemudian, dengan membuat lembar kehadiran juga. Ini untuk yang kelas tinggi mungkin ya Bu, kalau yang kelas rendah itu kan dibimbing langsung oleh guru Mhm. kelas. Kalau yang kelas tinggi itu Iya. kan selama ini sudah mandiri begitu, Bu, Mhm. heeh, Oh, iya. mungkin seperti itu. Dari awal sampai akhir kira-kira Bu Zuhri tadi sudah menyimpulkan, kemudian apakah kira-kira sudah cukup untuk perbincangan kita kali ini? Sudah kayaknya, Bu, iya, Ah, sudah sudah ada merasa lega? iya, sudah Sudah ini, ada gambaran lah, Bu, ada ada gambaran gambaran. apa yang akan saya lakukan nanti untuk kembali meningkatkan semangat anak-anak melakukan pembiasaan sholat duha kembali itu, Bu. Iya, terima kasih Bu Ziri. Tidak terasa waktunya istirahat sudah selesai ini ya. Kita harus Iya segera masuk kelas lagi. Mudah-mudahan nanti di kesempatan lain kita bisa berbincang-bincang lagi. iya. Iya, terima kasih ya Bu Rofi, terima kasih Iya, atas waktunya untuk, melaksanakan percakapan ini. Terima kasih sekali juga atas iya, motivasi dan solusinya. iya, sama-sama. Kalau begitu sudah cukup dulu ya Bu Zuri. Kita Iya iya lanjutkan di Bu. lain waktu. Nih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini tekat dulu ya Bu. Oke, Tadi waktunya 22 menit nggak apa-apa? nggak apa-apa kan nanti masih sampai setengah. Oh, iya iya. Iya iya. Sekarang berarti langsung dilanjut? Iya, langsung dilanjut aja. Iya. Tak rekam dulu. Assalamualaikum Bu Rofi. Waalaikumsalam Bu Zuhri. Iya, Gimana apa kabar Bu? kabar? Alhamdulillah, baik. Mhm. Eh, maaf nih Bu, saya boleh mengganggu waktunya? Iya, tidak apa-apa Bu, Hmm, nggak apa-apa. kebetulan ini saya ada yang mau saya bicarakan dengan Bu Zuhri, mengurangi apa yang saya pikirkan. Siapa tahu nanti setelah berbincang-bincang dengan Bu Zuhri, saya ada solusinya seperti itu. Iya, tidak apa-apa, Bu. Terus, rencana dari percakapan kita ini, Bu Rofi itu menginginkan seperti apa? Seperti ini, saya kan di kelas gitu ya. Saya amati kok anak-anak itu sekarang mulai ini ya, minat untuk membacanya itu kok mulai menurun gitu. Kemudian Mmm, ketika saya tidak menyuruh atau kemudian tidak apa ya, mengingatkan untuk membaca kok kayaknya anak-anak tuh kurang tertarik gitu dengan membaca seperti itu. Padahal kan banyak hal yang harus bisa dipelajari, apalagi di kelas 1 kan mereka harus harus meningkatkan keterampilan untuk membacanya, seperti itu. oh berarti Bu Rofi permasalahannya itu dengan minat baca ya anak yang lagi ini ya, Bu, minat baca Mhm, yang lagi menurun begitu ya, Bu? iya. Kemudian Mmm, juga saya amati tidak hanya di kelas saya saja, mmm, eee, banyak anak-anak yang, waktu pagi hari pun kegiatan literasinya tidak berjalan, sehingga mereka kebanyakan bermain saja gitu, minat oh membacanya
berkurang seperti motivasi untuk membacanya itu rendah seperti itu. Iya, berarti intinya tujuan dari percakapan kita kali ini, Bu Rofi ingin bagaimana? Iya, saya pengen nanti, mungkin setelah berbincang-bincang dengan Bu Zuhri, saya bisa menemukan solusi bagaimana meningkatkan minat membaca pada anak-anak gitu, sehingga Mmm, membaca itu menjadi satu kebutuhan bagi mereka dan menjadi satu aktivitas wajib yang sayang untuk ditinggalkan gitu loh. Sehingga mmm, dari aktivitas membaca tersebut, kebiasaan membaca itu tidak hanya di sekolah, nanti bisa berkelanjutan juga di rumah, seperti itu. oh begitu. Lah menurut Bu Rofi, minat baca yang bagus dari anak-anak itu seperti apa? Kalau diamati Kalau di menurut sekolah begitu saya, Bu, minat baca yang bagus. kalau minat baca yang bagus tuh menurut saya, jadi ketika sudah ada kegiatan literasi pagi di sekolah tuh harapannya ketika mungkin belum ada bu guru ya atau pak guru yang mendampingi, seperti itu anak-anak tuh sudah tergerak sendiri seperti itu karena itu sudah Mmm, merupakan kegiatan pembiasaan ya. Jadi harusnya mhm, mereka bisa memilih bacaan sendiri, kemudian bisa membaca seperti itu dan kemudian bisa apa ya, mungkin mengunjungi perpustakaan seperti itu karena kadang di perpustakaan juga ini lagi sepi seperti itu. Apa iya anak-anak kurang minat gitu ke perpustakaan. Sehingga, iya bisa dikategorikan bahwa kalau minat membacanya tinggi itu anak-anak terbiasa membaca kemudian juga sering mengunjungi perpustakaan seperti itu. iya betul. Berarti minat baca yang bagus menurut Bu Rofi itu anak-anak itu tergerak sendiri ya untuk membaca tanpa Mhm, disuruh begitu ya, Bu, ya. Nah, iya. selama ini, untuk, eee, literasi di sekolah Bu Rofi itu sudah sampai di skala berapa, Bu? Kalau menurut saya sih, kalau di kelas saya gitu ya dan mungkin di kelas-kelas saya yang lain juga, kalau saya lihat anak-anak itu mungkin baru separuh Bu, dari satu kelas tuh baru di skala 5 Oh, lah. skala 5 ya. Terus Heeh. Bu Rofi menginginkan ke skala berapa? Kalau peningkatan yang pertama sih, kalau pinginnya sih sempurna ya, bisa bisa semuanya dengan taraf, Mhm. tingkat keterampilan mereka sendiri-sendiri, harapannya sih bisa bisa semuanya, bisa 100%, bisa di skala 10 seperti itu, Bu. Oh, iya. Nah, kalau untuk mencapai, mencapai skala 10, apa kekuatan Bu Rofi untuk mencapai itu, Bu? Kekuatannya apa ya, Bu? Yang pertama sih jelas saya, punya komitmen gitu ya untuk, mau menggerakkan anak-anak, Mhm, kemudian bisa menyediakan sumber bacaan yang menarik seperti itu bagi mhm. anak-anak dan juga bisa memanfaatkan perpustakaan, Iya, betul. mengoptimalkan apa ya, pemanfaatan perpustakaan supaya anak-anak bisa berkunjung di perpustakaan, bisa membaca di perpustakaan, kemudian nantinya mereka itu mempunyai budaya membaca seperti itu dan Iya, kebetulan sudah ada perpustakaan di sekolah dan kemudian juga teman sejawat saya kan, ini ya Bu, tenaganya masih muda-muda, mhm, harapannya bisa bisa dioptimalkan seperti itu. gitu ya. Mungkin ada strategi yang lain juga ya, Bu, untuk, apa namanya, sebagai kekuatan Bu Rofi mencapai di level yang sempurna begitu ya, Bu. Mungkin bisa ditambah lagi dengan mengadakan perlombaan mungkin ya, Bu, lomba Oh literasi di iya, sekolah kan membaca puisi atau membuat cerpen atau apa gitu ya, Bu, ya? iya iya harapannya Mhm, sih ketika nanti anak-anak sudah membaca ini, membaca buku kemudian, anak-anak itu bisa menghasilkan karya contohnya mungkin ada mading kelas seperti itu, mhm, eee majalah dinding kelas itu ya, nanti bisa dilombakan antar kelas, tentunya mhm. sesuai dengan tingkat kemampuan masing-masing. Karena sekarang kan ada lomba literasi ya Bu ya,
Ada Mhm. menulis puisi, ada membaca puisi, kemudian ada menulis fiksi, Keren. non-fiksi. Nah, itu harapannya ketika anak-anak sudah terbiasa membaca, sudah terbiasa mengunjungi perpustakaan, nanti anak-anak bisa dioptimalkan dalam menyiapkan berbagai event lomba tersebut. Harapannya tidak hanya untuk di kelas, tapi ada tindak lanjutnya seperti itu. Iya, bagus sekali, Bu. Tapi kan mungkin dari semua yang dipaparkan oleh Bu Rofi itu, ada hambatan juga mungkin ya, Bu, ya. Nah, Mhm. kira-kira menurut Bu Rofi itu hambatannya seperti apa, Bu? Hambatannya yang pertama itu saya belum satu visi gitu dengan teman-teman. Jadi artinya Mmm, masih ada yang satu seperti ini, yang satu seperti ini. Jadi nanti supaya kegiatan literasi baik di kelas maupun di sekolah bisa berjalan itu perlu kesamaan visi dari teman-teman guru, mungkin juga dengan kepala sekolah bahwa memang kegiatan literasi ini harus didukung oleh semua pihak, semua guru dan mhm. juga kepala sekolah dan juga mungkin dari pihak-pihak terkait lainnya, ada orang tua dan juga mungkin komite sekolah dalam rangka pengadaan sarana dan prasarananya. Mungkin seperti itu, Bu. Iya, betul. Berarti hambatannya itu dari, apa, dari lingkungan sekitar ya, dari rekan Mhm, sejawat atau, apa, wali murid atau apa, belum satu visi mhm, begitu ya, Bu. Nah, mhm. solusinya apa itu, Bu, untuk mengatasi Solusinya hambatan itu? solusinya mungkin seperti ini ya, harus ada koordinasi terlebih dahulu, pembuatan Mhm, program literasi yang jelas seperti itu yang bisa dilaksanakan dengan ada mhm, koordinatornya, koordinator untuk ini, koordinator penanggung jawab kegiatan literasi ini, sehingga dengan adanya koordinator dan penanggung jawab tersebut bisa memimpin, yang di bawah itu untuk bisa berjalan seperti itu. Kemudian mhm. baik nanti di perpustakaannya, petugasnya kan juga bisa bergiliran karena kebetulan di sekolah kami sekarang tidak ada petugas perpustakaannya, Mhm, sehingga membutuhkan kolaborasi yang lebih baik, apa ya, pembagian tugas yang baik agar nantinya kegiatan literasi ini untuk meningkatkan minat baca anak ini dapat apa ya, dapat ditingkatkan. Selain itu mhm. mungkin kita membuat target atau membuat catatan perkembangan anak, Mmm, bagaimana setiap guru kelas itu bisa mengamati atau membimbing anak-anak dalam kegiatan membaca ini. Mungkin nanti bisa terjadwal, kita menyusun mhm. jadwal dari kelas 1 sampai kelas 6, harinya apa, kemudian penanggung jawabnya siapa, kemudian ada nanti ada checklist kehadiran mungkin di perpustakaan atau buku yang sudah dibaca mungkin ya, Bu? Buku yang sudah Mhm, dibaca judulnya apa, jadi dalam 1 bulan nanti bisa direkap anak ini sudah membaca buku berapa, mungkin seperti itu. iya, Tapi tentunya dengan, kalau kelas 1 ya bukunya yang sederhana sajalah, mungkin seperti itu. Nanti lah kalau kelas 6 mungkin nanti, bisa sampai menghasilkan puisi atau mungkin bisa menghasilkan karya fiksi ataupun non-fiksi, seperti itu. Yang iya, nantinya bisa iya, ditampilkan di mading kelas. iya. Ya, bagus sekali ya Bu Rofi ya, setelah Bu Rofi mengetahui kekuatan sendiri, bagaimana untuk, mencapai di level yang Bu Rofi inginkan, yaitu untuk meningkatkan minat baca anak itu ya. Terus kemudian juga sudah mengetahui hambat-hambatannya, kemudian juga sudah menemukan solusinya tadi ya. Nah, Mhm. kira-kira itu, eee, untuk memulai rencana mencapai tujuan itu mulai kapan itu, Bu? Rencana aksinya. Rencana aksinya sih kalau bisa secepatnya karena kalau kegiatan membaca kan itu kita tidak ada batasnya ya, Mhm, harus terus berjalan karena membaca kan satu bagian yang tidak terpisahkan dari pembelajaran sehingga iya betul. memang sangat penting untuk dilaksanakan dengan segera, dilaksanakan dengan apa ya, lebih maksimal. Iya, betul betul. Terus prioritasnya apa, Bu? Prioritasnya itu harapannya membaca ini menjadi, satu kebutuhan prioritas saya. Jadi, apa ya, membaca itu menjadi satu kebutuhan yang tidak harus disuruh-suruh. Jadi nanti dari Betul. program
kunjungan perpustakaan itu ataupun kegiatan literasi pagi, adanya pojok baca, pojok literasi di kelas, ada kegiatan di pagi hari, kemudian ada kunjungan perpustakaan itu mereka sudah apa ya, sudah menjadi bagian dari diri sendiri gitu. Jadi betul prioritasnya betul. seperti itu kemudian dan berlaku untuk semua siswa dari kelas 1 sampai kelas 6 seperti itu. Iya betul, berarti prioritasnya adalah untuk program pembiasaan membaca ya, Bu, Iya, untuk semua siswa begitu, Bu. seperti Nah, itu. mungkin Bu Rofi punya strategi untuk, melaksanakan itu, untuk mendukung agar tujuannya itu bisa tercapai? Punya strateginya bagaimana? Strateginya mungkin gini ya, mungkin ada program bersama gitu yang dirancang bersama dengan kepala sekolah, dengan teman-teman guru, kemudian nanti kita sosialisasikan kepada anak-anak dan juga orang tua. Strateginya mungkin seperti ini, nanti di kegiatan di pagi hari sebelum pembelajaran ada 10 menit untuk membaca gitu. Mhm, Jadi anak-anak nanti di dalam kelas atau di luar kelas boleh mengambil buku bacaan yang mereka sukai, kemudian mereka bisa membaca di halaman sekolah mungkin atau duduk-duduk di dalam kelas seperti itu. Dan nanti ada program juga untuk kunjungan ke perpustakaan. Nah, di kunjungan perpustakaan ini nanti dijadwal dari kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian tindak lanjutnya nanti orang tua di rumah ketika anak-anak membacanya belum selesai di sekolah, kan biasanya dibawa pulang iya, bukunya. Nah, mhm, nanti orang tua itu mendampingi anak. Nah, nanti mhm, mungkin agar anak-anak lebih terpantau, nanti anak-anak mengirimkan foto ataupun video kepada guru kelasnya ketika mereka sedang melaksanakan aktivitas tersebut. Setelah iya program ini terancang dengan baik, nanti ada sosialisasi dengan anak-anak dan juga dengan orang tua, sekaligus nanti seluruh warga sekolah agar kegiatan membaca ini benar-benar menjadi satu program yang bermanfaat bagi semuanya, seperti itu. iya. Ya, jadi Bu Rofi sudah mempersiapkan strategi yang sangat banyak ya, Iya, agar bagaimana untuk kegiatan literasi di sekolah itu bisa berjalan begitu ya. Nah, mhm. terus, menurut Bu Rofi, ukuran keberhasilannya itu seperti apa kalau kegiatan literasi di sekolah, terutama untuk minat baca anak yang meningkat? Tadi di awal permasalahannya kan karena minat baca menurun begitu ya, Bu, ya. Nah, ukuran keberhasilannya itu kan seperti apa? Ya, ukuran keberhasilannya berarti ketika ada kegiatan di pagi hari tadi, terlihat semua anak itu di pagi hari tidak jajan, artinya mereka semuanya memilih buku yang Mhm, sesuai minat mereka, kemudian mhm, mereka baca seperti itu, dibaca dan kemudian apa ya, mungkin bisa berbincang-bincang dengan temannya terlihat dari aktivitas tersebut, semuanya membaca, tidak ada lagi anak-anak yang pagi hari jajan ataupun aktivitas yang lain. Kemudian iya. nanti bisa dilihat dari checklist mereka, buku apa yang sudah dibaca mereka dalam kurun 1 bulan misalnya. Kemudian bisa juga dilihat dari persentase dalam kehadiran atau kunjungan di perpustakaan, seperti Mhm, itu. Nanti iya akan ada catatannya untuk mengukur, berapa berapa persen kehadiran anak di dalam kunjungan perpustakaan. Kemudian yang satu iya, lagi tentang mading kelas tadi berarti indikator keberhasilan selanjutnya adalah setiap kelas itu mempunyai majalah dinding kelas. mmm, Tentunya sesuai dengan perkembangannya. Mungkin kalau kelas 1 ya berbeda dengan kelas 6 karena memang iya kemampuannya kan belum sama seperti itu. iya, bagus sekali ya. Nah, dari rencana aksi yang sudah Bu Rofi rencanakan itu, kemudian untuk pelaksanaannya itu kan harus ada komitmen ya. Nah, Mhm. bagaimana komitmen Bu Rofi terhadap rencana aksi itu agar bisa berjalan, kemudian juga tujuan untuk mencapai ke level yang sempurna itu tercapai? Ya, jadi kalau menurut saya itu dari semua rencana tadi, komitmennya jelas motivasi diri ya, kesadaran diri untuk Mhm, bisa, eee
tidak bosan-bosan gitu, tidak bosan-bosan dalam melaksanakan program ini dengan terus Mhm, berkolaborasi dengan teman sejawat, kemudian berkomunikasi dengan kepala sekolah dan juga dengan orang tua. Itu kan karena orang itu kan naik turun ya Bu ya. Jadi perlu mhm, perlu komitmen diri, perlu kesadaran diri bahwa untuk bisa mencapai target pembiasaan ini memang dibutuhkan komitmen diri, motivasi diri yang kuat gitu. Artinya mhm, ketika anak-anak sedang turun, maka kita sebagai guru, saya sebagai guru tentunya harus membangkitkan motivasi mereka, kemudian ayo ayo ini program kita bersama untuk bermanfaat untuk kalian sendiri gitu. iya. Jadi komitmennya yang utama adalah untuk, kesadaran diri ya, Mm-mm. kesadaran diri anak agar, mereka tetap, apa namanya, pembiasaan membaca ya, literasi, minat baca itu terjaga motivasinya selalu ya, juga ada kolaborasi dari rekan sejawat, begitu ya. Nah, kira-kira, siapa yang bisa membantu Bu Rofi untuk menjaga komitmen itu? Tentunya yang bisa membantu saya yang pertama adalah kepala sekolah ya Bu ya, karena Mhm, kepala sekolah kan tidak lepas dari kebijakan yang diambil. Kalau betul, seandainya program literasi ini berjalan dengan baik, kemudian didukung dengan sarana prasarana yang memadai seperti buku-buku yang menarik, tentunya kan akan menambah keberhasilan program ini. Tentunya juga dengan mhm, kolaborasi dengan teman sejawat, dengan komunikasi yang baik dengan orang tua juga, dan tentunya refleksi dengan anak, bagaimana mereka perasaan setelah membaca, apa yang sudah dibaca itu tentunya juga semuanya berperan. iya, bagus sekali ya. Ternyata tidak terasa ini waktunya, sudah agak lama ya, kita sudah sampai sudah banyak sekali yang bisa kita gali ya. Nah, dari awal sampai akhir, kira-kira apa yang didapat dari percakapan ini, Bu Rofi? Iya, setelah saya berbincang-bincang dengan Bu Zuhri, terima kasih Bu Zuhri, akhirnya saya menemukan satu gambaran gitu yang selama ini agak ruwet, itu jadi saya agak lebih memahami nanti bagaimana bisa melaksanakan program literasi membaca lebih optimal di sekolah, baik literasi pagi maupun, apa ya, kunjungan perpustakaan dan juga pembuatan mading kelas dan persiapan lomba-lomba dari kegiatan literasi ini, alhamdulillah saya sudah dapat gambarannya dan mudah-mudahan Mmm, bisa melaksanakan seperti itu dengan dukungan kepala sekolah, teman iya, sejawat, dan juga orang tua, seperti itu. iya. Baik, semoga apa yang diharapkan Bu Rofi akan tercapai ya. Nah, kemudian tindak lanjutnya apa, Bu? Tindak lanjutnya adalah dari kegiatan ini, harapan saya tumbuh kemandirian anak untuk bisa membaca secara mandiri, kesadaran, kemudian Mhm, bisa mengambil manfaat dan harapannya tindak lanjutnya nanti ada outputnya seperti itu Bu Zuri ketika anak-anak mengikuti perlombaan seperti itu anak-anak itu sudah menjadi kebiasaan dan tidak harus dilatih dadakan seperti itu. iya, iya, iya. Bagus sekali ya, Bu Rofi ya. Berarti kira-kira selama kita bercakap-cakap ini, apakah Bu Rofi sudah menemukan solusi-solusi dari permasalahan begitu? Ya, terima kasih sekali Bu Zuri. Insya Allah sudah ada gambaran yang lebih lebih nyata untuk bisa Mhm, ini, untuk bisa iya, melaksanakan program literasi di sekolah saya. iya. Berarti kira-kira sudah cukup apa belum, Bu? Sudah cukup. Terima kasih Sudah atas cukup ya? waktunya. Iya. Mohon maaf saya jadi mengganggu waktunya Bu Zuhri ini. Tidak apa-apa, Bu, nanti bisa dilanjut lagi ya kalau ada permasalahan-permasalahan kita saling itulah sharing begitu ya, Bu Rofi ya. Mmm, Ya, ya, terima mari kasih Bu Bu. Rofi. Iya, ya. Terima Berarti kasih. sudah cukup ya, Bu, ya? Ya, Iya, baik, ya. kalau sudah cukup Sampai nanti bertemu di lain kesempatan. iya, Mudah-mudahan Bu Zuri mau bersedia coaching lagi dengan saya ya. siap, insya Allah selalu bersedia, Bu. Terima kasih Iya, Bu. oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Terus kita refleksi diri ya Bu ya. ya. Dari Refleksi saya dirinya ditulis refleksi diri saya dalam
latihan coaching. Yang pertama, yang sudah berjalan baik selama percakapan, yaitu sudah hadir dengan penuh atau mindfulness, kemudian bisa mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang masih perlu diperbaiki adalah bagaimana menyusun pertanyaan-pertanyaan berbobot itu dengan tingkatan yang lebih terstruktur seperti itu, sehingga tidak membingungkan coach. Mhm. Kemudian yang saya lakukan agar bisa hadir dengan penuh itu tentunya saya harus konsentrasi, kemudian menyimak dengan baik, sehingga bisa mendapatkan kata kunci dari apa yang disampaikan oleh coach. Kemudian untuk memperbaikinya tentunya saya harus meningkatkan konsentrasi, kemudian mau membaca lebih paham lagi tentang alur tirta ini dalam coaching ini, sehingga tidak mengalami mengalami kebingungan ketika mau mengajukan pertanyaan seperti itu. Dan ini refleksi saya ketika melakukan praktek coaching ini, saya merasa senang karena ada solusi dari permasalahan yang saya dapatkan. Kemudian pada waktu saya menjadi coachnya itu harus mencermati urutan pertanyaan yang sesuai dengan alur tirta ini, sehingga saya harus lebih memahamkan lagi bentuk-bentuk pertanyaan yang sesuai dengan alur tirta. Kemudian penerapan ke depannya adalah saya menggunakan alur tirta ini dalam coaching untuk menemukan solusi permasalahan dan juga untuk mengembangkan kompetensi diri, baik mungkin dari diri sendiri ataupun mungkin dari murid dan coaching-nya atau teman sejawat. Kemudian umpan balik, yaitu yang saya rasakan adalah saya merasa senang karena dengan coaching ini kita bisa menemukan solusi permasalahan yang dihadapi. Seperti itu Bu Zuhri. Iya. Berarti iya. Berarti saya juga ya, Bu? Kalau refleksi saya Refleksi kepada diri. Bu Zuhri, Mhm. itu tadi kalau di Bentar. coaching itu harusnya kan kita tidak boleh memberikan satu kunci solusi ya. Tadi Oh Bu Zuri, gitu? iya Bu Zuri ini tadi harus harus mancing ya kan, Oh mancing-mancing memancing gitu, gitu ya? iya. Mhm. Mungkin itu yang perlu dihindari. Coba Bu mungkin dengan lembar pengamatan, nah, kayak kemarin kayaknya ada dilihat dari Oh, alur tirtanya kalau coaching itu lebih memancing ya? iya, lebih Mhm. biarkan saja apa yang akan disampaikan oleh coaching-nya. Oh begitu, ya ya, Iya. mhm. Tadi Tadi saya misalnya kan berarti langsung sih ya, langsung kalau misalnya solusinya solusi ini kita gitu mau ya? memberikan solusi itu jangan Mhm. sampai kita menyebutkan apa itu solusinya. Mmm, Mungkin dari saya itu saja sih. iya iya Sudah bagus pertanyaan-pertanyaan dari Bu Zuhri, sudah berbobot, iya sudah sesuai dengan alur tirta. iya, betul. Berarti ini refleksi kan masih refleksi diri kan ketika kita menjadi coach maupun coachee gitu ya, Bu, Hmm, ya? ya. Apa yang perlu direfleksi. Sekarang dari saya. Hmm, Yang pertama, yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan, yaitu, sudah apa ya, kehadiran penuh, ya, sudah kehadiran hmm, penuh, terus apa namanya, mendengarkan dengan baik juga sudah, terus mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot juga sudah, insya Allah sudah ya. Nah, kemudian yang perlu yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan, mungkin saya sebagai coach dulu ya, sebagai coach dulu mungkin lebih bisa, apa ya namanya, memberikan pertanyaan-pertanyaan lebih berbobot, kemudian agar bisa memancing coachee ya, untuk
menggali solusi-solusi dari permasalahannya, begitu. Nah, Mhm. seperti yang tadi Bu Rofi sampaikan, saya sebagai coach tadi seharusnya tidak menyampaikan solusi ya. Nah, itu harus diperbaiki ya. Jadi intinya, memancing begitu ya. Mhm Kita sebagai mhm. coach itu memancing ya, menggali menggali apa namanya, solusi-solusi dari permasalahan coaching begitu. Nah, terus, eee untuk apa yang dilakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh, ya. Nah, untuk dalam kondisi kehadiran penuh itu yang pertama harus fokus, ya. Mhm Harus fokus dengan, apa namanya, sebagai coach mungkin harus fokus mhm dengan penjelasan-penjelasan dari coachee begitu. Nah mhm nah kalau sebagai coachee saya juga harus benar-benar mencermati dari pertanyaan-pertanyaan coach agar saya bisa, menemukan jawaban-jawaban seperti apa yang sesuai dengan pertanyaan yang diberikan oleh coach gitu ya. Nah kemudian apa yang harus dilakukan untuk memperbaikinya? Ya, saya mungkin untuk memperbaikinya sebagai coach maupun coachee, sebagai coach saya harus benar-benar memahami alur tirta. Jadi bagaimana saya memberikan pertanyaan-pertanyaan dengan tahapan alur tirta, yaitu dengan, menanyakan tujuan, kemudian, mengidentifikasi, kemudian untuk rencana aksinya itu mungkin lebih banyak waktu ya, agar bisa menggali menggali solusi-solusi dari coachee begitu ya. Menggali solusi-solusi mhm dari coachee yang diharapkan itu, untuk yang, memperbaikinya. Lah mungkin sebagai coach itu tadi ya, kalau sebagai coachee tadi mungkin saya banyak ini, banyak yang harus diperbaiki, terutama memang pertanyaan-pertanyaan Bu Rofi itu sangat berbobot sampai saya harus bingung, menjawab bagaimana, tapi setelah Betul. menemukan jawaban, itu memang benar-benar pertanyaan pancingan dari Bu Rofi agar saya bisa menemukan solusi dari permasalahan sendiri, sehingga Mhm akhirnya kan memang benar-benar saya mendapatkan mendapatkan solusi dari permasalahan saya. Jadi yang harus saya perbaiki sebagai coachee itu memang harus benar-benar mencermati pertanyaan-pertanyaan dari coach dan, harus bisa menjawab ya, pertanyaan sesuai dengan itu yang diharapkan gitu. Nah kemudian refleksi saya selama melaksanakan coaching ini, merasa sangat senang ya. Ini tadi percakapan memang benar-benar permasalahan nyata dari saya, dan dari hasil dari percakapan ini memang benar-benar nanti akan saya terapkan di sekolah saya, gitu. Nah, umpan baliknya ya saya, eee saya akan belajar dari percakapan coaching ya. Tentunya saya akan menerapkan keterampilan coaching ini untuk, diterapkan di sekolah-sekolah saya ketika saya menemukan permasalahan, mungkin mungkin saya harus melakukan coaching dengan teman sejawat, ataupun dengan kepala sekolah, ataupun juga dengan siswa, begitu. Itu umpan baliknya dari saya ya, Bu. iya. Untuk saya gimana Bu Zuhri? Kalau untuk Bu Rofi kalau untuk Bu Rofi mungkin Bu Rofi buat saya terlalu, wawasannya terlalu luas, terus terlalu pinter, jadi pertanyaannya itu memang, pertanyaannya kadang membuat saya bingung. Jadi mungkin saya perlu Mung dipancing juga, Bu, gitu Mungkin loh. saya yang tanyanya kurang jelas gitu ya? Enggak, maksudnya bukan seperti saya tadi ya, langsung memberi solusi, tapi dipancing begitu loh. Maksudnya Bu Rofi mau bertanya pertanyaannya itu mau dibawa ke arah sana, ya saya diseret begitu loh. Mmm, Biar
sejalan dengan pertanyaan begitu, biar saya menemukan jawaban walaupun itu nanti akhirnya saya memang menemukan jawaban sendiri, tapi atas pancingan dari Bu Rofi, mungkin seperti itu. Tadi mungkin kan Bu Rofi juga, apa namanya, merasakan sendiri ya ketika Bu Rofi Mhm, bertanya, saya sampai, "Apa ya apa ya apa ya?" Nah itu berarti, saya mungkin kalau seperti itu mungkin dari coach bisa memancing juga loh, Bu. mhm, Ya, memancing maksudnya bukan memberi solusi, tapi memancing gitu. mhm. Memancing agar ini loh jawabannya ke arah ini, seperti itu. Itu dari saya seperti itulah Bu Rofi. Terima kasih Bu Zuri. Tidak ada kekurangan kalau menurut saya.